Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Cadela. Halo, dulurku, gimana kabarnya? Kesibukan gimana kesibukan? Hah? Sibuk apa? Gibah? Allah. Balik mana sampai aku Icang dengan quotes hari ini. Ya Allah, jika dia bukan jodohku, tolong hapuskan kata bukan dari hidup ini. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action thriller yaitu Cleaner tahun 2025. Mengisahkan seorang wanita pembersih jendela gedung tinggi yang ngerinya dia terjebak di luar saat bertugas ketika ada telur sis di dalam gedung. Polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena telur sis akan membunuh semua sandera dan nasib mereka hanya bergantung pada wanita ini, lur. Penasarin dong, jadi langsung aja kita ke titip salam sembelihe dari dulurku Pandu Zaki Naufal ya, Cak. Nitip salam buat pacarku Puspa. Kalau berak jangan lupa cebok ya sayang. Puspa siapa nih? Puspa yang nggak mungkin dia lupa cebok dong ya kan? Monggo skecaken. Very inspiring. Joanna Locke atau biasa dipanggil Joy, tidak pakai soy, adalah seorang gadis kecil yang tinggal bersama keluarganya di London, Inggris. Joy memiliki hobi yang agak berbeda untuk anak seusianya, lur, yaitu sering manjat-manjat di rumah dan duduk di pinggir jendela saat ingin menenangkan diri. Joy memiliki kakak bernama Michael yang mengidap autis dan mirisnya ayah mereka sering bersikap kasar, khususnya kepada Michael karena dianggap menyusahkan. Dan inilah pembersih. How many bloody times to... 20 tahun kemudian, Michael tinggal di rumah singgah, sedangkan Joy hidup sendiri di kosannya dan sudah bekerja sebagai petugas pembersih jendela gedung tinggi untuk perusahaan yang bergerak di bidang energi, yaitu Agnian. Dulunya Joy pernah menjadi tentara Inggris namun dikeluarkan karena menyerang rekannya yang berani mempermalukan seorang wanita. Tololnya hari itu dia kesiangan, lur, dan sebelum ke kantor, Joy terpaksa harus ke rumah singgah dulu karena kepala fasilitas di sana menduga Michael telah membeberkan informasi rahasia akun panti ke wartawan. Sebenarnya memang tidak ada bukti yang benar-benar konkret jika Michael lah pelakunya. Namun sebelumnya Michael sudah sering ketahuan menerobos sistem keamanan online rumah singgah tersebut. Joy pun berdebat dengan Bu Kepala yang akhirnya Michael diusir dari fasilitas itu dan mau nggak mau harus kembali tinggal bersama Joy sampai dia menemukan rumah singgah yang baru. Joy pun bingung karena sehari-harinya dia sibuk bekerja, sedangkan Michael butuh diperhatikan karena kondisi autisnya yang kadang membahayakan diri sendiri dan sekelilingnya. Karena harus segera bekerja, Joy pun terpaksa membawa Michael ikut ke kantor, mana motornya pakai acara mogok, lur. Lanjut naik bis sempat salah rute pula, dan Joy juga sempat menenangkan kakaknya yang tantrum hanya karena charger HP-nya ketinggalan. Michael would be better off living with you. The basement here is no longer tenable. Yeah, I get to be with my sister. Two sorts were. For f***ing the worst word. Got on the wrong bus. Where is my... I'm sorry. I know. Sesampainya di kantor, Joy pun meminta Michael menunggu di lobi sambil ditemani abang-abang security kenalannya Joy hingga dia selesai kerja jam 6 sore. Lalu di lift, Joy sempat papasan dengan kakak beradik pemilik Agnian Energi yaitu Geoffrey Milton dan Gerald Milton. Setelah itu Joy bertemu bosnya, sebut saja Sukirman, yang menyuruh Joy membersihkan noda burung di jendela lantai 51. Joy pun langsung bersiap menggunakan full body harness atau perlengkapan keselamatan kerja, lalu turun ke jendela tujuannya dan ngobrol santai dengan rekan kerjanya bernama Noah. Sumpah sih kerjaan kayak gini nyali modelan tempe nggak bisa, lur. They kicked Michael out of his care home courts, accused him of stealing his money. Sementara itu, abang security meninggalkan Michael sebentar karena ada mobil yang parkir sembarangan di depan gedung. Dan setelah itu Michael pun pergi entah kemana. Di lain sisi, para staf sedang mempersiapkan acara pesta yang akan dihadiri petinggi Agnian Energi seperti Milton bersaudara serta para investor dan pejabat pemerintah. Kita juga melihat beberapa tabung bertuliskan Agnian Energi yang dipajang di meja-meja sebagai properti.
Lalu malam harinya ketika pesta akan dimulai, Joey pun begitu terkejut melihat Michael yang ada di ruangan tepat di depannya dan memaksa Michael untuk segera pulang. You, Joanna! No, you. Go on then. You can't tell me what to do. Yes, I can. I don't need this shit. Setelah itu Sukirman menyuruh Joey turun naik gondola ke jendela selanjutnya. Dan tanpa sengaja Joey menjatuhkan spons basah yang menghantam seorang pria di bawah. Dan itu sakit pasti lur. Lalu tak lama kemudian datang sekumpulan orang bertopeng hijau ke acara pesta yang dipimpin oleh pria bernama Marcus. Setelah itu Joffrey pun memberikan sambutan kepada tamu. Sementara Geralt yang malas mengikuti acara pergi ke kamarnya dan berasa lole dengan mbak-mbak. Sedangkan Joey sedang menunggu gondola yang bergerak sangat lambat menuju ke atas. Tapi tiba-tiba, Derek, stop dicking around. Stick to the plan. Very inspiring. kelompok bertopeng itu memperkenalkan diri mereka dengan nama Revolusi Bumi. Mereka membajak jalannya acara dengan tabung-tabung yang ternyata disiapkan oleh komplotan mereka dan mengeluarkan gas bius. Semua orang pun pingsan, namun beberapa pejabat di sana langsung diberi alat bantu pernapasan. Sementara di ruang kendali, Sukirman dan teman-temannya telah dibunuh oleh ahli IT dari geng tersebut, yaitu Z bersama satu rekannya. Z telah menghack sistem keamanan di gedung tersebut hingga lift dan pintu-pintu terkunci otomatis, sinyal komunikasi terputus, dan alarm juga tidak akan berbunyi. Yang tentunya gondola Joey juga mandek, ya kan? Akan tetapi Joey bisa mendengar semua yang dikatakan Z karena headsetnya masih tersambung dengan headset Sukirman. Maka dari itu Joey pun memanjat sendiri ke rooftop dan sempat melihat Geralt yang diseret dari kamarnya oleh Noah. Ya, Noah adalah bagian dari komplotan, atau lebih tepatnya ada dua tim di misi ini lur, di mana tim Marcus meminta bantuan tim Noah untuk menyelesaikan misinya. Untungnya karena posisi Joey agak di bawah jendela, hanya Geralt lah yang melihat dirinya. Lifts and doors locked up. No alarms raised. Where's Gerald? I only asked once. Wakey, wakey. Hey, Jerry. Let's go. Who owns the building now, Jerry? Joey pun sangat terkejut melihat itu semua. Dia berusaha teriak minta tolong ke bawah, tapi tidak ada yang mendengar karena posisinya terlalu tinggi. Joey akhirnya memutuskan turun ke jendela ruangan pesta untuk mengetahui apa yang terjadi. Di lain sisi, untungnya Michael baik-baik saja dan bersembunyi di ruang penyimpanan spray. Sementara itu Noah pun membawa Geralt ke ruang pesta dan dikumpulkan dengan para pejabat Agnian lainnya, termasuk Joffrey. Lalu Marcus pun menjelaskan bahwa semua rencana ini bukan demi uang, melainkan untuk mengadili perusahaan Agnian karena telah membuang banyak limbah industri ke suatu tempat bernama Laguna Tarakoa hingga ekosistemnya hancur total. Padahal perusahaan selalu menggembar-gemborkan energi ramah lingkungan. Setelah itu Marcus juga menjelaskan tentang misi sabotase jaringan pipa Tarakoa yang mereka jalankan tahun lalu. Namun salah satu anggota geng Revolusi Bumi yang akan membeberkan temuannya di Tarakoa ke publik malah terbunuh di selnya atas perintah dari perusahaan Agnian. Peristiwa yang dialami Laguna Tarakoa ini juga terus bertambah di tempat lain setiap bulannya akibat limbah yang terus dibuang. Maka dari itu Marcus menjelaskan rencananya malam itu, di mana semua pejabat Agnian harus memberikan password akunnya kepada Z yang akan menghapus semua catatan kotor mereka asalkan masing-masing dari pejabat mau mengakui kejahatan mereka. Jika catatan-catatan rahasia itu tersebar ke publik, maka tidak ada yang mau membeli saham perusahaan dan Agnian pasti akan bangkrut. Akan tetapi Joffrey terus mengelak hingga Noah yang emosi mendengar cangkemnya pun langsung membunuh Joffrey dengan menyogrokkan botol. Setelah melihat semua kejadian di ruang pesta, dengan cerdiknya Joey pun kembali ke gondola dan meminta tolong dengan menggambar tulisan SOS menggunakan cairan pengkilap jendela yang dibakar lur. Agnian stock will be worthless. You will then be released on every lie and abuse and then reveal it to the... We can talk this. We agreed exactly who I was before you brought me.
Z pun melaporkan jika baru saja muncul tulisan SOS di kaca gedung dan mulai masuk laporan kepolisian yang tidak lama lagi pasti akan datang ke sana. Markus pun menyuruh Z untuk memberitahu polisi jika mereka sedang menyandra para pejabat Agnian. Markus juga menyuruh Noah mencari siapa yang menggambar SOS dan akhirnya Noah pun mengetahui bahwa Joey lah yang melakukannya. Setelah itu Noah meminta Z untuk menaikkan gondola agar Joey bisa diseret balik ke dalam gedung. Akan tetapi tiba-tiba Gerald kabur dari ruang pesta dan langsung dikejar Markus. Pertarungan pun sempat terjadi, pistol tertembak hingga melubangi jendela. Lalu setelah itu Noah pun datang dan langsung menembak mati Markus lur. Karena sejak awal dia tidak setuju dengan Markus yang hanya ingin mengintimidasi pejabat Agnian tanpa membunuh mereka. You've already killed one Milt. Nobody's listening to you, Marcus. Gun down or I'll put you down. Z? Looks like I'm all in. What are the problem? I know some of you are loyal. Say broad strokes, just true believers only. Setelah Markus dibunuh, Noah pun mengambil alih misi itu dan akan membunuh siapapun pengikut Markus yang tidak setuju, termasuk Z. Z pun terpaksa mengikuti Noah karena ditodong oleh kroconya. Sementara itu untuk menghentikan gondola, Joey pun nekat menusuk salah satu mesin kerekan. Namun Joey terkejut saat mayat Markus dilempar oleh Noah keluar yang jatuh tepat ke gondola. Dan Noah juga menembak kaki Gerald agar dia tidak bisa kabur lagi. Sedangkan Joey masih dibiarkan karena toh dia tidak bisa kemana-mana. Setelah itu para pejabat pun mulai mengakui kejahatannya dan kesaksian itu direkam, seperti Menteri Energi yang telah menerima suap lebih dari 2 juta pound sterling dari Agnian untuk menghalangi penyelidikan tempat-tempat yang telah dicemari oleh perusahaan tersebut. Z? Looks like I'm all in. We're now under new management. True believers only. Try running now. I received an excessive 2 inquiry into Setelah itu Joey mengambil pistol milik Markus dan tak lama kemudian Noah pun datang menemuinya. Noah mengatakan jika dia akan menyuruh timnya memburu Michael jika Joey tidak kunjung mau masuk ke dalam gedung. Akan tetapi Joey melihat Michael yang berada di ruangan belakangnya Noah dan Joey memberikan kode agar dia tetap bersembunyi. Sementara di luar polisi sedang OTW ke sana lewat darat maupun udara dengan helikopter. Namun brengkesnya Noah menelpon polisi dan memfitnah jika ada seorang pembersih jendela di gedung Agnian yang akan menembak orang. Noah juga memaksa Joey menghabiskan pelurunya dengan menembak-nembak ke bawah atau dia akan membunuh staf gedung yang pingsan di depannya. Noah sengaja memaksa Joey agar polisi teralihkan perhatiannya ke Joey dan komplotan Noah memiliki waktu untuk menyelesaikan misinya. Mau nggak mau lur, Joey pun terpaksa menuruti Noah dan menembakkan pistolnya berkali-kali ke bawah yang untungnya tidak melukai siapapun. Sampai akhirnya helikopter polisi pun menghampiri Joey dan masih menunggu perintah dari inspektur yang mengurus kasus tersebut yaitu Clear dan partnernya Khan. The Agnian Tower with a gun. Get here now. If you don't want her to die or silence her, let's make a bang. Let's go! Everybody! Tower is under siege. We are awaiting confirmation of hostage. Agar Joey semakin terlihat bersalah, Noah menyuruh Z mentransfer rekening Milton bersaudara ke Joey sebanyak 33 juta pound sterling. Sementara itu Khan sudah mengecek detail tentang Joey, mulai dari ayahnya yang sering KDRT, Joey yang dikeluarkan dari militer karena menyerang rekannya, sampai transferan uang dari rekening kakak beradik Milton. Akan tetapi Clear curiga Joey tidak terkait dengan insiden di gedung tersebut karena dia yang menuliskan SOS dan tembakannya juga tidak mengenai siapapun. Setelah itu Joey mengambil HP dari saku jasad Markus, namun kerekan gondola semakin melemah hingga mayat Markus jatuh ke bawah dan Joey hanya berpegang pada tali harnessnya sambil menelpon polisi yang diteruskan kepada Clear. Joey mengaku dia tidak sekomplotan dengan penjahat di gedung itu dan meminta agar polisi segera masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan kakaknya Michael yang lebih penting darinya. My brother's in the building. His name is Michael Locke. We're gonna get... Don't shoot! I'm not with them. We won't shoot, but we will get you down. I don't want... I want to get in.
Setelah ditelaah lagi, Khan mendapat info jika Noah terlibat pada kelompok anti-humanis yang menganggap setiap kekacauan di dunia bersumber dari manusia, seperti pencemaran lingkungan dan lain-lain. Selain itu, Khan juga mengetahui bahwa Marcus adalah pemimpin revolusi bumi, namun gerakan tersebut tidak melakukan kekerasan yang ekstrim seperti kelompok anti-humanis. Melihat semua fakta-fakta tersebut, Claire pun yakin jika Marcus pasti dibunuh oleh Noah. Di lain sisi, para pejabat masih menjelaskan pengakuannya atas kong kali kongnya dengan perusahaan Agnian. Setelah itu, Noah dipakaikan sebuah saklar gelang oleh kruconya, yang jika gelangnya terlepas atau Noah tewas, maka bom yang sudah dipasang ke semua tamu akan segera meledak. Karena gelang itu sudah disinkronkan ke denyut nadinya, Lur. Ngeri banget ya kan? Humanist as in Cancer, a virus. Marcus Blake, an extremist, murdered by Noah Santos. What happens if it loses my pulse? 5 seconds for it to find it again. Claire pun berhasil menghubungi Noah yang diteruskan oleh Z, dan Noah mengaku jika memang dialah yang membunuh Marcus karena perbedaan pendapat. Noah menjelaskan tentang bom di badan para tamu yang akan meledak jika Noah dibunuh. Polisi juga tidak bisa memutus aliran listrik gedung itu atau Noah akan segera meledakkan bomnya. Selain itu, Noah juga mengatakan misinya di sana adalah membuat semua pejabat mengaku kejahatan apa saja yang telah mereka lakukan, hingga Agnian bisa terus menjalankan operasinya yang sangat merugikan lingkungan. Dia melakukan semua ini dengan kekerasan agar aksinya benar-benar didengar oleh masyarakat dunia dan dapat menekan laju pencemaran dunia. Tapi tetap aja caranya salah dan terlalu ekstrim ya kan, Lur? Claire pun memohon agar orang-orang yang bersalah bisa dibebaskan, tapi Noah langsung menolak karena bagaimanapun mereka bersikap acuh atas pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh Agnian. Di saat yang sama, Noah melihat 5 orang SWAT yang mendekati gedung dan 3. Told you we're back. 5 police officers have been killed. Really horrific night for London. Fakers thinking that anyone in here is innocent. People. I'm struggling to join the dots between support and saving the world. They're enabling parasites. Nobody gets a free pass. Setelah itu, Joey kembali menelpon Claire dan Claire memberitahu jika Noah sedang merekam pengakuan semua pejabat di ruangan pesta serta akan merilis berkas-berkas buktinya ke publik. Noah juga sudah menutup semua akses ke gedung yang dipantau lewat ruang kendali dan mengancam akan meledakkan bom jika polisi berani ikut campur. Maka dari itu, hanya Joey lah yang bisa diam-diam masuk ke gedung dan menghadapi Noah beserta kroco-kroconya. Karena memang tidak ada cara lain, akhirnya Claire pun akan membantu Joey jika ada ancaman di sekelilingnya. Di lain sisi, untuk mencegah segala usaha yang dilakukan Joey, Noah pun akan menjatuhkan bom ke gondola. Lalu yang terjadi, Joey, you need to move. Joseph's coming your way. We have visual confirmation. Joanna Locke is dead. untungnya Joey berhasil selamat dan Noah juga yakin Joey masih hidup. Lalu Claire pun kembali menghubungi dan Joey meminta agar sniper polisi menembak ke jendela gedung sehingga Joey bisa lebih mudah mendobrak masuk. Setelah sniper menembak beberapa kali sambil berusaha memecahkan jendela, Joey sempat ngobrol ngalor ngidul dengan Claire, membahas masa lalu masing-masing untuk menenangkan Joey. Claire menceritakan tentang pernikahannya yang sering gagal karena dirinya sangat keras kepala, sampai masa kecil Joey yang selalu duduk di jendela dan mengabaikan Michael yang dihukum ayahnya. Maka dari itu kali ini Joey tidak akan meninggalkan Michael dan akan terus berusaha menyelamatkannya. Tak lama kemudian Michael pun membantu memecahkan jendela dan menarik Joey ke dalam gedung. Setelah itu Claire lanjut menelpon Noah dan Noah mengatakan bahwa dalam 40 menit lagi timnya akan pergi keluar bersama para sandera dengan sebuah bis yang harus diperbolehkan mendekat ke gedung. Ketika bis sudah berjalan 300 meter dari sana, barulah Noah akan melepaskan separuh dari sandera. Itu pun jika polisi tidak ikut campur, Lur. Lalu sandera sisanya akan dibebaskan ketika nanti komplotan Noah sudah benar-benar aman dan kebobrokan perusahaan Agnian sudah terungkap ke publik. Di lain sisi, semua pejabat telah menjelaskan pengakuannya, termasuk Gerald. Contract killings, we are guilty. And that's a... Behave will release half the hospital. I need assurances you're released. Hume, I'm in.
I'm inside. Noah menyuruh salah satu kroconya panggil saja Ngatiem untuk memburu Joey, dan Ngatiem tahu Joey sudah masuk ke dalam gedung setelah melihat jendela yang bolong. Sementara itu karena situasi di gedung sangat mengerikan, Michael sempat ketakutan dan Joey pun berusaha menenangkannya. Lalu Joey juga meminta Michael yang memang cukup ahli IT untuk meretas sistem Agnian sebelum Noah DKK mengambil berkas-berkas penting tersebut. Di lain sisi setelah Ngatiem melapor jika Joey berhasil masuk, Noah pun langsung menelpon Clear dan mengancam akan menembak salah satu pejabat atau dirinya sendiri agar semua bom meledak. Akan tetapi Clear berkelit bahwa apa yang dilakukan Joey benar-benar di luar kendalinya karena Clear hanya mengatur para polisi dan juga SWAT. She's inside. Find her! Truth, and so will you. What would happen if you tried to interfere, didn't I, Claire? It's outside both our control. No, I don't think he did. He's gonna kill them all. Noah pun memutus teleponnya dan tidak akan menghubungi Claire lagi. Lalu setelah melihat video Noah yang dulu pernah dia posting sebagai kelompok anti-humanis, Claire yakin jika Noah tidak akan ragu untuk membunuh semua Sandra. Di lain tempat, Joey dan Michael mendengar suara langkah Ngatiem serta dua rekannya. Lalu mereka pun buru-buru kabur ke ruang utilitas. Dan Ngatiem and the gang langsung koit. Yang kerennya kakak beradik ini saling membantu lur. Sementara itu netizen sudah ramai di sosmed dan menyebut insiden di Agnian lebih tepat disebut telorsisme. Lalu Z pun sangat terkejut begitu menemukan video Noah yang mengatakan jika dia akan membunuh semua orang di gedung itu demi menghukum para manusia yang telah berbuat kerusakan dan menjadi wabah bagi bumi, seperti para pejabat Agnian termasuk dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Fix psikopat ya kan lur. Z yang takut pun buru-buru kabur, namun kroconya Noah langsung membunuhnya. My name is Noah Santos. Building will be dead. What? Setelah membunuh kroco Noah, Joey dan Michael pun sampai di ruang kendali. Dan Michael segera memposting video Noah ke internet, juga memindahkan video pengakuan pejabat Agnian ke flash disk agar publik mengetahui jika Noah adalah telorsis yang membunuh orang-orang secara membabi buta. Lalu Joey pun menghubungi Noah lewat headsetnya Z dan mengatakan bahwa seluruh rencananya telah gagal. Jelas Noah tidak akan langsung meledakkan bom karena yang dia inginkan adalah video pengakuan pejabat terposting ke internet. Setelah itu Joey memperingatkan Claire lewat telepon untuk membawa sebanyak mungkin orang keluar dari gedung termasuk Michael yang akan turun lewat lift barang. Claire bisa mengirim pasukannya untuk menyelamatkan Sandra karena tidak ada orang yang memperhatikan CCTV di ruang kendali. Sedangkan Noah pasti akan fokus mengejar Joey yang membawa flash disk. Awalnya Michael ingin ikut membantu, tapi Joey memohon agar Michael turun duluan dan dia akan menyelamatkan kakaknya dari bahaya. Tidak seperti di masa kecilnya saat Joey hanya berdiam diri di jendela ketika ayahnya menghukum Michael. I'm sending my brother down in the surf. Get him clear of here. Copy that. I've got what he wants. I'll deal with that switch. Get as many people out as you can. This time I'm not gonna let you down. Michael, please. I need you. Don't. I was never there, and I'm sorry. Pasukan SWAT sudah mulai masuk sesuai arahan Claire dan mereka dilarang membunuh Noah karena akan memicu bom. Setelah memasuki ruang pesta, mereka pun membunuh kroco-kroco Noah yang berjaga di sana. Akan tetapi rangkaian bom yang terpasang di Sandra sangatlah rumit dan lama untuk dijinakkan lur. Sementara itu Joey menantang Noah dengan memberitahu posisinya yang akan masuk ke ruang utilitas. Tak lama kemudian dua kroco Noah pun datang menyerangnya. Dan Hostages as you can and get out. If his pulse stops, it's over. Not this complex. Even one of them deaths is going to bring down the whole... akhirnya Joey kembali bertemu dengan Noah. Namun dia harus mencari cara membunuh Noah tanpa meledakkan bom. Lalu duel antara Joey dan Sanji. Salah dong Sanji masa. Dan Noah pun terjadi lur.
the wrong people. Now give me the... Can't ever know why you did this. Joey mengaku bahwa flash disknya telah dia hilangkan agar tidak ada yang tahu motif aksi Noah sebenarnya. Noah pun geram dan lanjut menyerang Joey. Namun tanpa dia sadari, Joey berhasil melepas gelang saklar dari tangan Noah dan dipindah ke tangannya agar tidak memicu bom. Sampai akhirnya alhamdulillahnya semua sandera berhasil diselamatkan, termasuk Michael. Setelah itu Claire menemui Joey dan memuji atas semua yang sudah dia lakukan, juga memintanya istirahat terlebih dahulu sebelum memberikan laporannya nanti. Claire juga meminta bukti pengakuan pejabat, namun Joey mengatakan jika dia tidak memegang filenya sama sekali, sedangkan 33 juta di rekening Joey juga akan dia kembalikan. Akan tetapi lur, sebenarnya flash disk tersebut dipegang oleh Michael karena Joey tahu para pejabat-pejabat curut itu tidak akan diproses hukum jika flash disknya diserahkan begitu saja ke pemerintah, ya kan? Maka dari itu Joey akan merilis semua video pengakuan pejabat ke publik secara anonim dengan bantuan Michael agar mereka semua bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Lalu film pun ditutup dengan Joey yang kembali menghabiskan waktu bersama kakaknya di pinggir pantai. It would be a shame they buried, wouldn't it? We don't have it. We never did. You did a good job up there. Right, there'll be more debriefs go. The 33 million That you have to get back. got the drive. I have the drive. You think we'll go to jail? I hope so. I think we will. Did the lid on a tsunami of corruption. Buyar, dari film ini kita belajar bahwa jangan pernah memandang remeh profesi seseorang, lur. Siapa tahu tukang bakso di rumah kalian ternyata anggota Kopassus. Ayo lo, ini nggak ada yang tahu ya kan. Assalamualaikum.